Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Amira Nuraini, Eva Suryati, Maharani Rahmadiani, Sita Septianingrum pada mata kuliah Pendidikan Inklusi akan menyampaikan apa itu pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi menurut Hildegard Olsen 2007 menjelaskan pendidikan inklusi secara mendalam yakni sekolah yang harus mengakomodasi semua peserta didik tanpa melihat fisik, kecerdasan, sosial emosi, bahasa, maupun kondisi lainnya. Pengertian ini mencakup berbagai peserta didik baik penyandang disabilitas, berbakat, anak jalanan, anak terpencil, anak dari etnis minoritas, bahasa hingga anak yang termarginalisasi. Apa itu anak disabilitas? Anak disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Apa saja jenis disabilitas? 1. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. 2. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. 3. Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal atau berbicara. Hal ini menyebabkan sulit berbicara bahkan tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan pada neuromuskular atau ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk berfungsi normal dan struktur tulang. Tunagrahita adalah individu yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Sedangkan tunalaras adalah memiliki kesulitan dalam pengendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, dan sebagainya. Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan atau cacat fisik dan mental merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan. Misalnya, penyandang tunanetra dengan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai dengan tunagrahita atau bahkan sekaligus. Bagaimana layanan pendidikan bagi anak disabilitas? Terdapat dua bentuk layanan pendidikan, yaitu bentuk layanan pendidikan segregasi dan bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan segregasi yaitu sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal, terdiri dari 3 jenis sekolah, yaitu sekolah luar biasa berasrama, dan kelas jauh atau kelas junjung. Sekolah luar biasa atau SLB yaitu penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Sekolah luar biasa berasrama dilengkapi dengan asrama, bentuk satuan pendidikannya sama dengan SLB, terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama sebagai tempat pembinaan setelah anak sekolah. Kelas jauh atau kelas junjung yaitu lembaga jauh yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi ABK yang tinggal jauh dari SLB. Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru-guru SLB di sekitarnya. Mereka sebagai guru kunjung. Kedua, bentuk layanan pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak normal. Di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus. Terdapat 3 jenis layanan pendidikan, yaitu bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan bentuk kelas khusus. Bentuk kelas biasa yaitu ABK belajar di kelas biasa secara penuh dengan kurikulum yang sama. Untuk beberapa mata pelajaran disesuaikan dengan ketunaan anak. Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai. Bentuk kelas khusus. ABK mengikuti pendidikan yang sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Sekian penyampaian materi pendidikan inklusi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.